Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum baik dewan. Baik di depan umum. Baik kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarep wong akeh terus dhewean malah bahaya bocah kok. Wong ra tau ngaji repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak enggak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ra macam-macam. Pantangannya jadi Dewi Nabi layak luanda rojulun berarti tidak boleh orang berpersen. Ya, jadi kena ditonggo aja. Tapi jagungan itu depan umum. Beda macam. Nah kalau gelem tuh. Ini orang gelem. Jagungan baca elek. Kadang orang berpikir, ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Asal di depan orang banyak itu haramnya rapati nemen koyok. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balik malih ya terus jalannya Allah itu kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah, mergo Allah itu mukhalafatul lawat niru wong. Lane waskur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabi Daud. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya. Mengewan bangun apa Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini. Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawe pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hamba aku sing saleh. Kok eling Allah langsung udah bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair umatku sing tau dosa lah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nanti dari hadis laisa minna ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man khasyana. Banyak kalau menurut itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, tidak termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu laula murabbi lama arafna rabbi walaulal ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi umpama ora ono sing didik aku lama arafna rabbi kita ndak akan ngerti Tuhan. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono forum yo. Kowe iki pahit, kowe iki manis. Apa iki ku nyegerno kan ngono-ngono tok, kowe ora pengiran kok gitu. Usah belajar filsafat sendiri. Paling ora idang mbok bedak, ora celeng mbok bedak. Jenenge ora ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi wong sing didik. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Jenenge laula murabbi lama arafna. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing nerang Rasul. Soale ngerti Nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kamaro aitumuni. Salli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kula ngerti sujude bangun niru Basuber, niru Mbah Karim Nirboyo terus niru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing arange Anatut Thalibin Abi Bakar Sato, beliau niru Usman Ad-Dimyati terus niru Sayyid Zaini Dahlan terus saya Usman Ad-Dimyati terus sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas andikan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu
agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka dan ngendikan siratal ladzina. Kita harus ikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu ora ngerti ngaji ini. Supaya anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saya sampai nak gede. Gue saya misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah. Terus qobliyah niru Nabi, cingkrangnya wis anut Nabi. Wis misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi uripnya Mekah Medina, kenapa kamu tidak uripnya Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Medina itu jenenge waqi'atu aini, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya, Nabi nempat di Medina namanya waqi'atu aini, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam, menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Jika kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi gak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bagaimana? Kufah, itu tenggene Najaf. Nah, tapi gak bisa kamu katakan, oh Sayyidina Ali gak niru Nabi, Nabi urip di Medina kok dia pindah. Pindah putih? Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap di Medina, itu orang Jawa nguyai segoro tahsilul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Di waktu kali ini, nak gue di Papua, itu kayak masjid sebagai pendiri. Dan nak gue di kota, hormat masjid itu untuk opah. Milih. Cara gue boleh ridani pangeran. Nah, misalnya. Jadi ulama usul fikih yang tahu hidup perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arafnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Dan dia ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kalau dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah, saya enggak, salam tempel sidik ngatur kiai. Oleh dulu. Kok jaluannya orang aneh-aneh, orang sekedar ngutang pengajian, jaluk swarga. Amit tenan. Justru itu mari rasa swarga, wong salam tempel ngono kok. Jaluannya kok. Jadi saya ulang lagi ya, iling-iling makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walaula ulama lama arafnal dia. Karena kita putus. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang gak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dahar di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan.
Tuhan nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngopi yo bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan, terkenalir atau ngopi. Kan kesannya kan luwe, wow luwe keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus, karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil, jadi itu ilmu. Loh, yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tegas, dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar, jadi paham. Jadi, tapi itu secara ilmu. Dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pangeran. Enggak, ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musnah. Jadi kalau kuburannya baliknya neng langit, soalnya dong tindilah musnah terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama, lama arafnal ambiya, walau la murabbi, lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan betul. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, man ta'alama bila sayyidin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru, ekstrim. Pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu dosen, mahasiswa yang nganggap itu dosen, terus di tradisi ilmu itu guru. Sebetulnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhilul Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Itu hanya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat dari Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah, andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah. Wah, kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman. Disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andaikan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral, harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terjadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Jika di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya berarti sedekah rupiah, gak niru Nabi. Nabi nggak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya, yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua di mana nih? Kut sama alat tukar, apa? Kut sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita
zakat pakai makanan pokok di Indonesia, makanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lan eling-eling ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah Engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anak tahu harus kaji Nabi misalnya, itu sanatnya gimana tuh? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi, sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Dina ana wong fanatik Ka'bah itu, fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya ruang 16 sampai 18 meter diameternya itu. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah ada center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh Ethiopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal ambi. Kemudian nasah mansub. Kalau sampai belajar textbook, Nabi Ibrahim itu bujune akeh, Nabi Dawud itu bujune akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih itu, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'min. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a masa, andaikan tidak ada sanad maka orang akan semau duit, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam dikira itu pikiran, padahal pikirannya ada orang ngomong, ini sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, ingin dihormati uang. Lucu menang kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya lagi laulal isnad laqala man sa'a masa, andaikan tidak ada sanad maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka, saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh biasanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul fitnah. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Pokoknya di guyonan kiai terkenal
terkenal itu. Ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negeri ya apa Imam Akbarnya aja gak dapat apa. Wah mereka cerita, wah kalau kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola. Nah, setelah dia bangga sama Kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas Timur Tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta. 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Kagetnya bukan main ketika digojok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Satu dari Indonesia, Indonesia bagus kan ya. Mereka rausawa, rausano, berdosa gaji. Meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita ya itu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu itu. Jadi kalau wong kiai disuani wong ayu kan, wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah sampai dulu terus. Jadi jadi dulu wong alim kan ibadah sing masalah sing. Wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Mas. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun dulu, aku kepengen uang manut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ini gua ngelatih uang lali kewajiban, gua ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekat. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu, itu bagus niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib sih. Pak D, Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Itu bahaya. Kalau ini begini terus itu bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di luar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik, tapi problemnya tadi. Terus wong kulino tinggal gelanggang Jawa Jawa. Profesinya ya gitu. Misalnya ben pinter di pondok no. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondok no segera tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak pondok no pasrah no kiai. Pun ya iku pasrah bongko anak-anak kula dadi wong saleh. Piye karepku sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saya kira, nah dia ini apa ya? Kayak lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tua ada yang kuwacu, terus sekolah tanggung.
makanya lucu kan akhirnya kiai itu saat didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunya menang ke orang tuanya. Jadi agar mulai kambuh mondok apik nek kok mulai bukan ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak bulu, layak namu, layak serok. Allah itu gak tidur, gak makan, gak minum, sehingga gak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lani wadkur Ismaila wal yasa wadal kiflamu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Sehingga harus ada sanad. Makanya lau isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan enggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Terus kalau terusakan ya, nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara binauma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang agane kurane di auliya iki maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku wa nabaun atim. Wa utawi iki iku nabaun atim. Wa utawi ikilah Quran misalnya. Wa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita atimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Quran iku mu'iduna iku mengo kabeh. Ain Quran iki kesete Quran lati kang amba tukang cerita ingsun kumeng sira kabeh iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kumeng sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan tekan ingsun kumeng sira kabeh di dalam Quran bima lan perkara la ya alam. La ilamu kang ora den pinawuri apa ma ilah wahyu. Wa wa qauluhu ma kana liyamin ilmin bil malil ala iku nabaun azim itu cerita yang besar. Maka orang-orang iku dikira kedingsun min saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat itu yang tahu nalikane berdebat sapa ngake bisani adam ing dalam masalah nabi adam bina qala wa ta'ala ini jailun berarti khalifah in huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka yamin ilmin bil malil ala itu yang tahu iyuha mayuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring sunapa illa annama kecuali satu nengsun ani satu nengsun nazirun iku wong sing ngekei peringatan mungkinan kang jelas oleh ngekei peringatan bayinul ing dar tegese banget oleh ngekei peringatan. Waktu dan ini ngasiro iskola nalikane dawa sapa buka pengiran sira lil malaikat maring malaikat inni khaliqum basyarum mintin. Ini sak temne ingsun khaliqun dar sing gawe. Ingsun gawe basyaran ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basyar iku adamu adam. Faida sawai itu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun ku ing Adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun ku ing Adam wa nafaqtu lan yo ingsun ajri itu tegese melakono ingsun ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun wa namanani satu kula min ruhi sanging roh gawean ingsun ora pemanane min ruhi sanging roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah udah dari setengah Nasrani udah dari Roh Kudus ya jadi repot. Jadi namanya ini sangat aku. Soalnya meruhi sange roh. Yang tiga wing sendiri roh bulat. Pas orang mau jadi sopo adam mukhayat jadi bulat. Wa idofatur roh dan idofar lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mengeki penghormatan di adam maring adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo pikiran. Terus iblis yo pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rada bener iblis pikirane lho. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Juga cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah. Aku sangka api, berarti keren aku. Nah cara pikirannya malaikat itu serah mikir kumpul jonti dikongkon ya manut. Jadi agama ini sangat, agama ini seorang lagi nopo sangat.
tauhid itu keberatan, aku ora istilah betuwa ya keberatan. Betuwa maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon ngerti nek Ka'bah. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan betuwa itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwa. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh nama. Jadi itu kan jelimet, Bang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwa. Nah misalnya ini masjidnya pangeran, malah kenapa mana nih lucu masjidnya pangeran, jadi ini tempat masjidnya pangeran, kacau kan? Tapi berhubung berapa alhamdulillah tuh bila memiliki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau. Ibarat kayak bodoh doraron aku kacau. Jadi apa tuh? Yang mana ada ulama, jadi darah di itu dikatakan dalamnya Allah maknanya apa idhofatut tasyrif. Apa idhofatut tasyrif maknanya omah sing mulia sampai di istilahno dalamnya Allah. Wis kudu mulet ngono kaya niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fi min ruhi nabi Adam tak kaya roh kudu ora ngerti. Tak tiup dari roh sing roh iku urusanku, tapi ora roh Allah iku boten. Jadi apa wa idhofatur roh ilaihi apa? Tasrifun mo bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip iki kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip iki sebab ikilah jismun sapa alim saru manusa binufutihi kelawan tembusir roh fi jism. Faqo mongko napa jungkelo sira kabeh lagu maring Adam sajidina kali sujud kabeh sujud tahiyatan kelan sujud penghormatan keyakinan Imam Suyuti itu bil infinai mau kelawan dulu. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu ayo sujud hanya dulu gitu. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya gitu. Tapi nak cara Senawi dan umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adamnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Duduk kayak duduk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu pokoknya duduk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Mau arah madhep segoro kidul arah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah, tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya kan. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya duduk. Ini dari Imam Suyuti, sujud tahiyatin bil inhina, bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa jatah mongko sujud sopal malaikat tu malaikat kulun miskabene malaikat ajmauna khalis kabene kabeh. Fi
Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajma'un ta'kidani utawa tauhid loro yaiku kulluhum dan ajma'un illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin kana ana sapa iblis ku benal malaikat di antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirin setengah sange wong sing kafir-kafir fi ilmillahi ta'ala ing dalem ilmune Allah ta'ala. Kala dawuh sapa wa ta'ala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta itu sujud sira lima maring perkara kolaku kang gawe ingsun biasa kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Manane ya di maknane nang ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot ta berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah memang Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalli itu tegese nguasani ingsun kholqo ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane pokoknya ngono. Jadi biasa itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan. Wa dautawi iku tasyrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhlukin mongko sak temene hakikat kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal ali astakbarta ana ta sombong sira alana ing dalem saiki ane sujud isa istifham tauhid. Am kunta ana ta sira minal ali setengah sange wong sing sombong-sombong kabeh. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin nek sing sombong kabeh. Fatakabarta mongko sombong sira ani sujud sing sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minum setengah saking wong sing kumul. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa ape minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren dibanding Adam. Kala tadabal panjenengan ingsun dinarin saking materi api. Wa kala talan damel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati sing pira-pira lan. Jadi sebetulnya mulai dulu tidak ada khilaf. Fakrus minha itu dari surga atau wakilah minas samawat. Painaka mazumanes debat orang Bukawiya. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wah, ya sama. Kalau sama sekarang gimana? Oh, seribet, oh nganggur-nganggur seribet. Wong wis warga ora mesti geger perkara kok. Wes parah. Wis iku yo ditakon anu takon apa? Yang Nabi nanti takon Yahudi Muhammad. Nak langit bumi iku sampeyan hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara didakoni. Jadi kan tak kok ngono mirip kok. Mirip Yahudi, nak mirip juga apa kok, nak mirip ngawure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu kok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Itu sesuai mau agama itu angel loh, lan rangno sampean agama itu. Sampai saya kita beda Nabi Adam diusir konti swarga. Terus swargane Nabi Adam saya tidak konti. Mergo swarga itu luasnya sak langit bumi. Lah nek iku saiki tidak konti. Swarga lebih luas ketimbang langit. Dan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing situ Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduwas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono. Lan ning di Isra pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno debat. Ya sudah guys. Acara aku itu lebih sih kok gampang nerangno nek isbar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah sampean di swarga wae lagi wae. Saat nerangno. Pas aku nerangno kowe nang swarga yo ora ketemu. Wis ngono enak nang cangkem elek ngono rasaku ben nerangno kowe ora ning kono yo wis akhire kan. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lha sing kono ben nerangno neraka. Roe rokok.
agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakin, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian itu apa? Riwayat. Wa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau harus setuju model kayak sholat sunat safar, tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gitu. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu Abu Nawas kabeh. Karena tadi seorang lagi Amerika itu kalau dibor pas nyusok itu kena kabeh. Nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuh 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuh. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau daerah di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso atau ono dino. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya, berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya naik di ulama, mereka ya kadang ya mau bolak-balik ngomong. Diterang nombek cangkem elek, ora paham-paham. Pokoknya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rotok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Wong materinya dari api. Kiai itu mek lemah, swawur ora ini. Loro dong, wis sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena saya kena diterang no. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Iya, loro ya, jadi kalau lemah dipendem. Neng lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang yang diterangkan cara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mek diarani dudu lorot. Ora barang dudu isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kira dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wae diulak-walik. Lan jare sekolah tas malah ulun sono ke Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani seneng dirasani karo Imam Syafi'i bukti ke wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawan. Jadi Imam Syafi'i itu riwayat bro. Ya Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani itu. Wong itu soal Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat
Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i, orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berada di bawah mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin, dimaki-maki, wambak ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu menyisoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Itu izin. Izin sampai. Terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya bisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq. Aturohu tuk soturhan, aturohu yuk soturhan. Kira nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Beda di wali. Kue roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak? Yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati pemenang terima aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, tahunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jailiyah itu gengsi loh. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Nom, setelah sampai situ sudah kembali, saya ada butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi itu ombola, kon ngundang aku tetep kok. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tongku. Aku ora urusane be kowe. Aku mau nyaman be perintahnya. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali plus. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namun Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu. Suwante, ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilah kedat terbaik. Terus aku kok nurip awar kue gak jelas sama rumah takut orang. Nah Allah malah jelas. Saya kabeh diurip di umrah jelas sampai sing jelas. Ya wis kabudut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mung kena urip terus dosa apa teman. Gaya tok itu. Dosa kula yo kata Gus kok mati terus. Malah ape mati kira dosa meneh. Biasa wae nek ape mati karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Ya coba. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa yo dosa yo taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati. Mati mawon nak saya ini urip. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing rumah jenengan nggih sampun mati sing ngelola gitu loh. Jenengan pun dunia sing ngurusi jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu gak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia gue roh. Oh karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa gue ya roh. Oksigen dari zat kimia zat itu kok sopo ya roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya roh. Mana kadang lo gawak yang goblok seraro kabeh dari awal mau alam semoga itu gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah alih
mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gitu. Maksudnya TK yang ngerti, jadi tanah itu udah bisa tanah. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Itu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Kontrol terus nang. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki maksudnya ya aneh, ini rati fakhrus minal jannati kita foto. Fakhrus mongko metu sira minha sangi jannah minal jannati swarga wakilan minas samawat. Fa inna kamu kesatene sira rajimun wong sing dilanati matrudun sing kang dilanat. Wa inna alaika lan satemene kowe ngatasi sira lanati lanat ingsun ila yaumil maring tumeka hari pembalasan iki jaza. Kala ngucap sapa iki kok hidup ngrene ingsun pang bir mongko kula aturi nyeki tempo panjenengan ing ingsun ila yaumil batul maring dinane dintangena sapa manusa inas. Kala dawuh sapa faina kamu satemene sira minal mungkarin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentono. Waktan nafati ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis wa bi izzati ya mau demi kehormatan panjenengan la ubiyan ta. Ini bakalnya sata ingsun belum ing para manusa ajmain khalis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa khawatir iblis itu yo iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesatkan. Kodang tiga iblis. Yo kodang sampeyan kon ra ngaji tetep ngaji. Kon paham tetep ra paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan Allah iblis. Jadi iblis itu ya pola kalah, orang kok sifat ya orang biasa mawon, ora usah sing iblis ya namung pengira. Ila ibadah kecuali kaulane panjenengan sing sange ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Cara bahasa Inggris pokoknya hidir sampai buru-buru sampai hidir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duwe yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang udah. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin dapat. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasih ke kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku rumah saya mau ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumahku saya ingin jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah rumah saya dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini enggak penting berikutnya anak yatim nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas, dan ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul binasbi fal haqqu mongko barang kebenar wa haqqu aqul binasbi ima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasisani fanasbu fil fi'li ba'da wa nasbu awal kila bil fi'il madkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi haqqul qasam wa rafu ala mubtada'il mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasam wa jawabul qasam la amla naik ini bakal ngebai sun jana wa rokok jana muka tangi sirobi aibizur ya tiga tisik lanjur ya panjenengan memanah sange wong tapi ya ka'anut sopaman kain siro minim sange para manusia ajmaina hadis kabiane kan iku mun perkasan yang aku wes pokoknya sampai moco anak kira kita nama kola fal haqqu wal haqqo nama aku nungguan liane di kukiro ay macam-macam wonten sing nampu nasab rofa ono sing nasab pokoknya ini bukan khilaf-khilaf
Laam naik tine bakal ngebaik sejak menamain rokok janam kaseng siro biduria tiga kelaman anak turut siro. Wa mimanan sange wong tabiya kang anut kepeman kaing siro min sange anas ajmaina halis kabeh kabeh. Kul ngucap siro Muhammad ma as'alukum orang jalik sun kuming siro kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalah tegese ing atase nyampean utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa mutakawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. Dua ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa dzikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Itu tegese dadi nasihat bil alamin kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jin jin. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikat ora kok malaikat. Tapi ini iki pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh, sementara malaikat mesti Allah soleh, jadi tidak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi ini pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasyrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh Nabi. Seorang lagi malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Dan ditakut itu melok kelompok Isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta min ummati habibika Muhammad, itu keren. Saya termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasyrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ikuti yang pendapat itu. Ikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasyrif, nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam kali ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan di bahasa panitia saya. Jibril itu kan dia jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Itu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu ya faluma biasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah. Apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Terus kata
baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan mutoin sama amin. Berarti saya merasa aman tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safir. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Ya, makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nama berkah tasrif, nama berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi wala ta'lamunna yang lan yektine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar maka tahe penduduk Mekah naba aku ceritane Quran. Ini ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yektine bakal ngerti sira kabeh ya kufar maka tahe wong kafir Mekah naba aku ceritane Quran khobar siddi. Tegese cerita kebenaran Quran gak dakhinin sausing kok. Tapi iki dawuh pangeran. Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Bisa beri contoh ya teman. Ini ben nambah iman kula jenengan tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran, ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstantin, iya kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbaruhu, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Dok, Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Jika Nabi nanti dawuh mulai sekarang sampai kiamat urito talia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau terus Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya berso ngaji jalan paham berapa ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji go 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman itu besok. Yang paling unik dari semua peristiwa itu sekuaruan gitu peristiwa ini Suroko ini sahabat rapati gandeng di. Tapi sering nak besok Suroko suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi. Ke Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Sehingga cerita Ka'ab itu seorang ahli kitab penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'abul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Bika sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atta An Ka'abul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanul Islam. Pusat pemerintahannya itu jadi pusat pemerintahan Islam itu Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel.
Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gue juga kalau ketemu Suraka, gue juga suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotanya jeblok. Lala sing nemu itu tinggu. Ya ora pantes wong NDR. Dikutuk sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat dikutuk mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok ke rumah. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal. Nanti uangnya dibagi. Masyhur terus rokok protes. Bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Jawab Umar, inna ma qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikah. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicopot. Bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ketika itu detek yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu, coba misalnya saya ngomong gue, Jibril Suraka mati sebelumnya peristiwa itu, kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini.